Halo semua, saya Andre Syahbande Eprildo, mahasiswa Universitas Widya Dharma Pontianak. Hari ini saya akan menjelaskan persepsi konsumen dan informasi. Yang pertama adalah persepsi konsumen. Persepsi konsumen adalah proses saat konsumen memilih, mengorganisasi, serta menginterpretasikan informasi menjadi suatu arti tersendiri bagi dirinya. Persepsi memegang peranan penting dalam konsep penentuan posisi, karena manusia menafsirkan suatu produk atau merek melalui persepsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Stephen Robin tahun 2003, yang pertama adalah pelaku persepsi, yaitu cara pandang individu dalam mencoba menafsirkan dan dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku individu. Yang kedua, ada target atau objek. Karakteristik-karakteristik dari target yang akan diawali dapat mempengaruhi apa yang diinterpretasikan. Yang ketiga adalah situasi. Unsur-unsur lingkungan mempengaruhi persepsi seseorang. Unsur-unsur itu, misalnya tempat, waktu, cahaya, panas, atau faktor situasional. Selanjutnya adalah proses persepsi konsumen. Yang pertama ada sensing. Tahap pertama dalam proses kerja persepsi konsumen adalah sensing. Sering dicirikan dengan kemampuan intrafisik. Pelanggan akan menggunakan tahap ini untuk mengumpulkan pengetahuan tentang produk perusahaan. Contoh pada tahap ini adalah pelanggan yang sedang melihat ukuran, bahan, dan nilai estetika sebuah produk pakaian. Selanjutnya adalah organizing. Pada tahap ini, pelanggan akan memproses seluruh informasi yang telah mereka peroleh dan menafsirkan nilainya berdasarkan konteks, kebutuhan pribadi, serta faktor lainnya yang sangat subjektif. Selain itu, pelanggan juga akan menentukan kebutuhan mereka dan membandingkan dengan aspek lain yang mereka anggap penting. Contohnya, konsumen yang ingin membeli sepatu olahraga dapat memprioritaskan harga, tetapi juga warna dan kualitas solnya. Selanjutnya yang terakhir ada reacting. Pelanggan akan bertindak berdasarkan informasi dan keputusan yang mereka ambil selama tahap sensing dan organizing. Akan tetapi, faktor internal dan eksternal seperti kebutuhan pribadi dan ulasan online juga bisa mempengaruhi tindakan akhir mereka. Meskipun reaksi dan faktor penyebabnya berbeda, pelanggan cenderung melalui proses evaluasi yang serupa sebelum akhirnya membuat keputusan. Selanjutnya adalah citra. Citra merupakan sesuatu yang bersifat abstrak karena berhubungan dengan keyakinan, ide, dan kesan yang diperoleh dari suatu objek tertentu, baik dirasakan secara langsung melalui panca indera maupun mendapatkan informasi dari suatu sumber. Jenis-jenis citra. Yang pertama adalah mirror image atau citra bayangan, yaitu sebuah penggambaran citra yang diyakini dan dianggap benar oleh perusahaan atau pimpinan dalam suatu perusahaan. Memiliki anggapan pihak luar perusahaan sudah memandang bahwa perusahaannya memiliki tanggapan baik. Padahal, tidak selamanya pandangan di luar perusahaan selalu baik. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan keinginan dan berbeda dengan realita yang terjadi pada publik luas mengenai instansi tersebut. Yang kedua adalah current image atau citra kini. Citra yang erat kaitannya dengan word of mouth atau informasi yang diperoleh dari orang lain. Citra ini berkaitan dengan pengalaman seseorang mengenai sesuatu organisasi, instansi, perusahaan yang kemudian diceritakan kepada orang lain. Hal tersebut tidak akan menjadi sebuah permasalahan ketika yang diceritakan adalah hal positif mengenai instansi, tapi akan menjadi suatu permasalahan yang serius ketika pengalaman yang diceritakan adalah sesuatu yang negatif mengenai instansi tersebut, yang sifatnya permusuhan, kecurigaan, prasangka buruk, sehingga mengakibatkan munculnya kesalahpahaman yang mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap suatu instansi. Yang ketiga adalah wish image atau citra keinginan. Citra yang diharapkan instansi dan diterima serta dimaknai dengan baik oleh publiknya. Citra keinginan merupakan citra yang berbanding lurus antara harapan dan hasil. Instansi memiliki harapan positif dan publiknya menerima kesan tersebut secara positif. Yang keempat adalah corporate image, citra perusahaan, yaitu sebuah upaya dari perusahaan mengenai tujuan perusahaan, tentang bagaimana citra perusahaan mendapatkan citra positif, lebih dikenal dan diterima baik oleh publik.
Humas berperan untuk mengupayakan dan bertanggung jawab untuk memajukan citra perusahaan yang menjadi salah satu tujuan utama perusahaan. Yang kelima ada multiple image atau citra serbaneka, yaitu merupakan citra pelengkap dari citra perusahaan. Hal ini meliputi logo, atribut identitas, brand name, para pekerja profesional yang diidentikan dengan citra serbaneka yang diintegrasikan dengan citra perusahaan. Yang terakhir ada performance image atau citra penampilan. Citra ini ditunjukkan kepada subjek dari perusahaan yang berkaitan dengan kinerja atau penampilan diri dari setiap anggota organisasi sehingga dapat membawa citra organisasi. Hal ini juga diartikan dengan etika perusahaan, mulai dari menyapa, bersikap, serta berinteraksi dengan pelanggannya. Berikut adalah pengolahan informasi untuk pelanggan. Yang pertama, ada pemaparan atau exposure. Merupakan pemaparan stimulus yang menyebabkan konsumen menyadari stimulus tersebut melalui panca inderanya. Hal ini menyebabkan konsumen merasakan sensasi, yaitu respon langsung dan cepat terhadap stimulus yang datang. Selanjutnya ada attention atau perhatian. Merupakan kapasitas pengolahan yang dialokasikan konsumen terhadap stimulus yang masuk. Ada dua faktor yang mempengaruhi attention, yaitu faktor pribadi, yaitu faktor yang muncul dari dalam diri sendiri sebagai motivasi atau sebuah harapan. Yang kedua ada faktor stimulus, faktor yang muncul akibat rangsangan dari luar. Pengolahan informasi yang selanjutnya adalah pemahaman. Merupakan interpretasi terhadap makna stimulus. Konsumen akan berusaha memahami suatu objek secara utuh, walaupun ada yang hilang atau tidak lengkap. Selanjutnya adalah penerimaan, merupakan dampak persuasif stimulus kepada konsumen. Retensi merupakan pengalihan makna stimulus dan persuasi keingatan jangka panjang. Informasi yang disimpan konsumen adalah interpretasi konsumen terhadap stimulus yang diterimanya. Sekian penjelasan saya tentang persepsi konsumen dan informasi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.